Halo guys, kenalin nama aku Josephine Katini Margaret. NIM aku 68-2020-001. Kali ini aku mau bahas suatu materi. Namun sebelum lanjut ke materinya, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku lebih dalam lagi ke kalian. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau memperkenalkan diriku lebih dalam lagi ke kalian. Seperti yang di awal, nama aku Josephine Katini Margaret, atau kalian bisa panggil aku Catherine. Aku berasal dari Prokerto, tepat tanggal lahirku di Banyumas, 4 Januari 2003, dengan zodiak Capricorn. Hobiku sendiri adalah bermain game, menulis puisi, dan menonton drama Korea. Aku berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, atau biasa disingkat UKSW. Di UKSW aku mengambil jurusan Sistem Informasi, dengan cita-citaku ingin menjadi programmer. Quotesku sendiri adalah do the best, karena aku ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kalian juga bisa nge-follow di Instagramku di @jcatherine.m untuk mengenal aku lebih dalam lagi. Oke, lanjut ke materinya. Kalian tahu gak sih kita hari ini membahas masalah apa? Jadi, kali ini aku mau bahas suatu cara yang dapat ngebantu kalian di jenjang pendidikan, perkuliahan, sampai ketika kerja. Dan aku akan memberikan sedikit tips yang semoga dapat membantu kalian agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi, dua topik yang akan aku bahas kali ini adalah: 1. Cara membuat PowerPoint yang benar dan cara melakukan presentasi yang baik versi aku. Namun sebelum lanjut ke materinya, aku mau bertanya dulu ke kalian. Kalian tahu gak sih cara buat PowerPoint yang benar kayak gimana? Yang gak ngebosanin para audiens, yang dapat membuat audiens tertarik dengan apa yang kita bahaskan kali ini. Ini dia cara buat PowerPoint yang benar versi aku. Pertama, minimalkan jumlah slide yang kalian buat, atau kalian bisa maksimalin. Kalau kalian pembahasannya ringan, kalian bisa dari 10 sampai 15 slide. Atau kalau pembahasannya berat, kalian bisa menggunakan 15 sampai 20 slide agar tidak membosankan bagi para audiens. Kedua, font. Gunakan font yang menarik namun mudah untuk dibaca oleh para audiens. Dan juga gunakan ukuran font yang dapat dibaca oleh para audiens dari jarak jauh. Atau kalian bayangkan kalau kalian membaca PowerPoint yang tulisannya menarik, tulisannya terlihat bagus, tapi sulit untuk dibaca dan ukurannya kecil. Akan malas bukan untuk membacanya? Jadi gunakan font yang dapat dibaca dengan mudah. 3. Teks. Gunakan teks secara singkat, sederhana, atau poin-poinnya aja yang kita letakkan di PowerPoint. Atau kalau misal kalian menulis semuanya di PowerPoint, apakah itu dapat disebut sebagai PowerPoint? Untuk apa kita presentasi kalau para audiens bisa baca dari PowerPoint yang kita buat saat itu? Next, template. Gunakan template yang menarik namun tidak mencolok agar dapat menarik perhatian para audiens lagi. Atau kalian bisa buat sendiri, atau kalian juga bisa ngambil di web-web internet. Banyak, seperti aku contoh, kadang aku mengambil dari Slides.go atau Canva. Namun kali ini aku bikin sendiri, seperti yang aku gunakan kali ini. Next, tata bahasa. Gunakan tata bahasa yang mudah dimengerti oleh para audiens. Itu dapat membuat audiens merasa tertarik lagi. Oke, kali ini aku bakal ngasih tahu contoh ke kalian cara buat PowerPoint, tapi di sini aku download di Slides.go di internet. Nah, atau kalian nanti aku bakal kasih linknya di description box supaya kalian bisa download di situ. Nah, ini aku udah nyiapin materi dan aku juga udah nyiapin template-nya yang aku udah download. Ini aku udah ganti judulnya jadi puisi karena aku di sini mau bikin versi kayak mau bahas materi puisi. Di slide kedua juga aku udah isi unsur-unsurnya dan aku udah kasih animasi, transisi juga udah aku letakkan di sini. Atau ketika
ketiga aku bakal kasih contoh ke kalian. Ini aku bakal kasih contoh ke kalian cara bikinnya. Ini aku hapus, dan ini bawahnya juga aku hapus dulu. Nah, ini aku bakal tulis puisi, ciri-ciri puisi secara umum. Misal aku tulis di sininya, aku gedein deh. Aku gedein jadinya 28. Jangan gedein kayaknya. 20 deh. Nah, ini aku tulis ciri. Nah, ini aku juga bisa tambahin pertama. Misal di sini misalnya penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Kalian tulis, misal kita tulis bentuk bait. Atau berbentuk bait aja. Berbentuk. Kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan. Aku tulis saja diksi dan lain sebagainya. Ini aku kasih animasinya aku tambahin yang ini aja deh. Jangan, biar lebih menarik aku tambahin yang ini. Terus ini aku tambahin, ini nggak usah deh, ini nggak usah. Terus transisinya aku tambahin yang ini saja deh. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kita bikin PowerPoint yang kayak gitu. Jadi coba kalian membuat imajinasi seperti, atau kalian cari ide-ide dari kalian sendiri supaya terlihat lebih menarik lagi. Ini aku contohin yang versi gampangnya aja, tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga gak apa-apa, atau kalian bisa cari yang lebih bagus lagi. Next, kali ini aku bakal kasih tahu cara presentasi yang baik dan benar versi aku. Pertama, persiapan. Kalian bisa juga melakukan persiapan. Kalau di tips dari aku, latihan pernafasan agar kalian nggak ngos-ngosan atau kekurangan nafas saat banyak bicara nantinya. Kedua, kalian juga bisa latihan kemampuan bicara dengan orang-orang terdekat agar nggak gabung saat nanti di depan. Ketiga, kalian harus pastikan kalian dapat menguasai materi yang akan kalian bawakan agar kalian nggak bingung saat ngejelasin materi nantinya. Selanjutnya, penyampaian yang jelas. Kalian harus sampaikan dengan benar-benar jelas, jangan sampai lain sampai yang lain sebagainya. Atau contoh nih, pertama buka dengan menyampaikan tujuan dengan yang jelas. Kalian membahas masalah apa, membahas tentang apa, sampaikan dengan jelas. Kedua, kalian juga bisa kasih data yang udah kalian siapkan. Ketiga, jangan sampai kalian melenceng dari apa yang kalian bahas. Tegaskan poin-poin yang kalian bahas kali itu. Oke, next. Pose tubuh. Usahakan pose tubuh kalian terlihat percaya diri agar kalian punya berwibawa saat lagi presentasi. Keempat, kontak mata. Usahakan jangan melihat terus-terusan ke arah slide atau ke arah yang kalian berikan, slide, proyektor. Jangan, karena itu akan membuat audiens merasa bosan dengan apa yang kalian bawakan. Usahakan melihat ke arah audiens. Mungkin kalian boleh sesekali melihat ke arah slide kalau kalian lupa dengan apa yang kalian bahas kali itu. Oke guys, kali ini aku bakal ngasih tahu contoh cara presentasi yang benar kayak gimana. Tapi di sini aku bakal pakai pose duduk karena memang lebih gampang pose duduk untuk ngasih tahu kalian. Karena kalau pose berdiri tuh jauh lebih susah untuk ngatur-ngatur kameranya. Jadi maaf kalau aku pakai pose duduk. Jadi aku bakal kasih contohnya saat sekarang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Catherine. Di sini aku bakal mempresentasikan tentang puisi. Aku bakal mempresentasikan puisi lebih dalam lagi ke kalian.
Unsur yang pertama adalah diksi. Diksi sendiri adalah suatu kata atau pilihan kata yang pas dan selaras dengan puisi. Kedua, majas. Majas sendiri adalah suatu kata atau suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Dan ketiga, rima atau unsur bunyi atau biasa disebut sajak. Oke, paling segitu aja contoh dari aku. Maaf kalau masih belum sempurna, tapi memang aku biasanya presentasi seperti itu. Tapi semoga membantu kalian. Oke, terakhir. Kali ini aku mau ngasih tips mengurangi rasa gugup kalau kalian saat presentasi. Pertama, persiapan. Seperti yang di awal, lakukan persiapan itu penting banget. Seperti yang di awal, persiapannya latihan pernafasan, terus latihan bersama teman, kemampuan bicara, kuasai materi. Namun kali ini aku tambahin, datanglah lebih awal untuk terbiasa dengan lingkungan saat kalian nanti presentasi. Kedua, fokus. Tetaplah fokus dengan apa yang kalian bahas, jangan sampai salah fokus. Ketiga, salurkan lewat pergerakan kecil. Jangan terlalu berlebihan seperti geser kanan sedikit, menunjuk slide, atau lain sebagainya. Keempat, anggap sebagai orang terdekat agar terasa lebih nyaman. Kelima, berpikiran positif. Karena kalian sudah berusaha sebaik mungkin, maka hasilnya akan baik juga. Paham? Oke, sekian presentasi dari aku. Maaf kalau ada banyak kesalahan kata, belibet-belibetan aku pas lagi ngomong. Maaf. Terima kasih udah nonton aku dari awal dan sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.